Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Musyarofah. Dan saya Laini Rahma. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir di sore ini. Tujuan kami yakni akan mensosialisasikan seputar mitigasi bencana. Puas ya teman-teman. Jadi melalui Jipom yang telah kita siapkan. Nah, Jipom ini bisa diisi dalam waktu 1 menit ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mengisi Jipom yang telah Kalae share tadi. Nah, sekarang mungkin kita langsung saja ke materi tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerusakan dari bencana alam. Bencana alamnya itu bermacam-macam, bisa dari banjir, longsor, gempa bumi dan sebagainya. Namun di sini kita akan menjelaskan mitigasi bencana banjir karena sekarang kita sedang di musim hujan, jadi alangkah baiknya kita mengetahui mitigasi dari bencana banjir ini. Adapun tujuan dari mitigasi bencana ini ada apa aja, Teh Lai? Adapun tujuan dari mitigasi bencana yaitu yang pertama ada penyadaran akan resiko bencana. Jadi teman-teman dapat mengantisipasi apa yang bisa dilakukan apabila bencana itu datang. Kemudian yang kedua itu ada perencanaan penanggulangan. Nah, teman bisa mengetahui gitu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika bencana itu datang. Nah, yang ketiga itu mengurangi kerugian pada saat terjadi bahaya datang. Kemudian yang keempat itu mengurangi risiko kematian dan cedera. Yang kelima itu mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi. Kemudian ada jenis-jenis dari mitigasi bencana. Nah, yang akan dijelaskan oleh Kak Intan kembali. Ya, jadi izin menyimpulkannya Kalai. Jadi teman-teman mungkin dari tujuan mitigasi bencana itu agar kita cepat tanggap di mana ada bencana. Kalau sudah tahu kan kita nggak kebingungan lagi ya, seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis mitigasi bencana itu ada dua ya. Yang pertama itu ada mitigasi struktural dan non struktural. Kalau struktural itu mitigasi bencana yang cara penanganannya itu membangun sarana-sarana seperti membangun waduk agar tidak terjadi banjir dan memperluas saluran air. Terus yang non struktural itu dibuatkannya peraturan-peraturan seperti dilarang membuang sampah ke sungai atau dilarang membuang pempes ke sungai. Setelah teman-teman mengetahui mitigasi bencana itu, mungkin sekarang saatnya kita ke materi upaya-upaya yang harus dilakukan ketika terjadinya bencana banjir. Yang pertama itu ada upaya sebelum banjir. Sebelum banjir ini yang pertama ada penataan daerah aliran sungai. Nah, yang kedua itu pembangunan sistem pemantauan dan peringatan banjir, terutama di daerah yang rawan banjir. Kemudian yang ketiga, tidak membangun bangunan di bantaran sungai karena dikhawatirkan ketika banjir datang, rumah-rumah itu akan tergerus oleh aliran sungai tersebut. Selanjutnya yaitu buang sampah di tempat sampah ya teman-teman. Itu adalah antisipasi terkecil dulu dari pribadi masing-masing. Yang selanjutnya yaitu penghijauan hulu sungai atau reboisasi. Kemudian selanjutnya yaitu saat terjadi banjir, gimana Kak Intan? Nah, saat terjadi banjir, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mematikan aliran listrik. Karena aliran listrik itu bisa merembet ke air, jadi nanti bahaya ya. Terus yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah mengungsi ke tempat yang aman. Setelah mengungsi ke tempat yang aman, hendaknya teman-teman menghubungi instansi yang berkaitan dengan bencana seperti tim SAR. Nah, adapun setelah banjir itu terjadi, hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu tentunya membersihkan rumah. Kemudian siapkan air bersih untuk menghindari diare. Karena sumber air di rumah kita tentunya ketika banjir datang
tercampur dengan air banjir tersebut. Waspada terhadap binatang buas atau penyebaran penyakit yang mungkin ada. Selalu waspada terhadap banjir susulan. Nah, seperti itu ya teman-teman materi mitigasi yang kita sampaikan. Nah, karena materinya sudah selesai, bagaimana kalau kita nyanyi mitigasi bencana banjir? Bareng-bareng ya, sama ya, 1, 2, 3. Bukan lautan tapi kebanjiran, tergenangnya jalan sungai pemukiman. Manusia salah satu penyebabnya, faktor alam juga jadi pendukungnya. Nah teman-teman, karena tadi di awal kita memberikan post-test, maka di akhir juga kita memberikan post-test. Boleh diisi yang di form yang telah kita siapkan. Sebagai penutup, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Semoga yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.